Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ilham Jaya Nugraha. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari big project saya pada matkul pemrogram praktikum Java untuk memenuhi nilai UAS. Di sini saya membuat aplikasi GoPerpus. Kita langsung jalankan saja. Di sini terdapat 3 menu. Yang pertama data mahasiswa, kemudian ada data buku, kemudian ada data peminjaman buku. Saya akan mempraktekkan data mahasiswa. Di sini saya mendapatkan beberapa revisi. Yang pertama adalah pop-up saat tidak ada data yang muncul di tabel. Saya akan mempraktekkan hasil dari revisi saya. Saat saya mengklik tampilkan, maka akan ada notifikasi bahwa data belum ada, masih kosong. Saya akan mengisinya. Nama anggota, konstruksi TI, alamat email, kemudian saya akan mengklik simpan. Data berhasil disimpan, kemudian akan muncul di bagian tabel anggota perpustakaan. Di sini terdapat menu simpan, hapus, kemudian update. Untuk menu update berfungsi untuk merubah data yang sudah ada pada tabel. Misalnya data ini saya akan merubahnya, misal program studi TI menjadi TS. Kemudian akan saya klik update. Data berhasil diedit. Ya, di sini akan berubah. Kemudian menu hapus, saya akan mencoba menghapus data ini. Ya, data berhasil dihapus. Kemudian kita ke data buku. Kita memasukkan kode bukunya, judul buku, pengarangnya Ebit, penerbitnya Erlangga, 2000. Kemudian akan klik simpan. Data berhasil disimpan dan akan masuk ke tabel buku. Kemudian saya juga mendapat revisi. Ketika ada kode buku yang sama, maka akan pemberitahuan pop-up bahwa kode buku sama. Saya akan mencoba mengisi kode buku sama. Ini kode buku sama ya. Saya akan langsung mengeklik simpan yang akan terjadi. Ya, di sini terdapat pop-up bahwa kode buku sama. Duplikat entry primary key. Kemudian ada fitur hapus dan edit. Ini hampir sama seperti data mahasiswa. Saya akan mencoba mengedit data, merubah tahun. Data berhasil diedit, tahunnya sudah berubah. Kemudian saya akan mencoba menghapusnya. Ya, data berhasil dihapus. Kemudian data peminjaman. Di sini kita memasukkan kode anggota, kemudian nama anggotanya, kemudian NIM, judul bukunya, kemudian saya juga mendapatkan revisi, menambahkan tanggal peminjaman dan juga menambahkan data peminjaman. Di sini saya sudah menambahkan tanggal peminjaman, menampilkan tanggal. Kita
Cara penggunaannya, kita klik ini, logo ini, kemudian pilih tanggal yang kita inginkan, kemudian simpan. Data berhasil disimpan. Ya, di sini akan muncul tanggal pinjamnya. Kemudian ada fitur hapus, edit, dan batal. Ini hampir sama dengan kedua fitur yang tadi. Saya akan mencoba mengeditnya. Contoh, mengubah judul buku terbit menjadi senja. Data berhasil diedit. Ya, data akan sudah berubah. Kemudian saya mencoba menghapus. Ya, data berhasil dihapus. Ya, seperti itu. Sekarang kita ke bagian codingnya. Pertama, data mahasiswa. Kita ke data mahasiswa. Pertama, terdapat tombol simpan. Kita masuk ke dalam codingan simpan. Ini adalah coding dari fitur simpan, yaitu string SQL sama dengan select from data buku. Data buku ini diambil dari nama database yang ada pada PHP MyAdmin. Ini dia PHP MyAdmin-nya, data buku. Ya, seperti ini data buku. Kemudian ini terdapat nama anggota, NIM anggota, prodi studi, program studi, kemudian nomor telepon atau alamat. Kemudian di sini fitur hapus. Ya, ini adalah fitur hapusnya, yaitu string SQL delete from data mahasiswa where kode anggota. Di sini terdapat kode anggota. Kode anggota di sini sebagai primary key. Jika proses sukses dilakukan, maka akan ada pop-up notifikasi data berhasil dihapus. Jika tidak, maka akan memunculkan kesalahan. Kemudian kita ke fitur hapus, update maksud saya. Ya, ini adalah fitur update-nya, yaitu string SQL update data mahasiswa set kode anggota plus KL kode anggota .get text, kemudian nama anggota plus KL nama anggota get text, NIM anggota plus NIM plus KL NIM get text, kemudian program studi, kemudian ada nomor telepon, alamat, dan ini mengacu ke where kode anggota. Kemudian jika data berhasil disimpan, maka akan ada G-option pane, muncul notifikasi data berhasil diedit. Maaf, ini sedikit. Kemudian fitur batal, ini adalah from kosong. Di sini terdapat menu from kosong. Ya, ini adalah from kosong, di mana from kosong ini berfungsi untuk menghapus kolom-kolom pada JText field ini jika sudah kita klik simpan, hapus, update, atau batal. Di sini jika
KL kode anggota benar, maka KL anggota akan saya teks 0. Itu artinya menghilangkan. KL nama anggota, KL NIM, KL prodi, KL nomor, dan KL email. Kemudian kita ke bagian tampilkan. Di sini terdapat menu try-catch, string SQL, select from data buku, mengacu ke kode anggota, atau ke nomor anggota, atau NIM anggota, atau program studi, atau nomor telepon, atau alamat. Ya, seperti itu. Saya lanjutkan. Baik, maaf tadi ada sedikit kendala. Saya akan melanjutkan. Kemudian kita lanjutkan ke bagian tabel. Tabel saya menggunakan icon mouse klik. Ya, ini adalah codingnya. Integer baris, TP anggota. TP anggota itu sesuai dengan nama tabel yang ada di sini. Kemudian string kode anggota, kemudian kolom kode anggota. Di sini juga ada nama anggota. Ini untuk menampilkan nama yang tadi. Kemudian NIM, program studi, nomor telepon, dan alamat. Ya, seperti itu. Selanjutnya kita lanjut ke data buku. Data buku sistemnya hampir sama seperti data mahasiswa. Yang pertama kita ke simpan, yaitu string SQL insert into data buku. Kemudian di sini ada KL kode buku, KL judul buku, kemudian KL pengarang, KL penerbit, dan KL tahun terbit. Kemudian jika data berhasil di save atau disimpan, maka akan muncul pop-up data berhasil disimpan. Jika gagal, maka akan menampilkan data kesalahannya. Kemudian kita ke menu hapus. Di sini ada string SQL delete from data buku sesuai dengan nama database-nya. Data buku. Ya, data buku. Jika data berhasil disimpan, maka akan ada pop-up data berhasil dihapus. Kemudian ke edit atau merubah data, yaitu dengan string SQL update data buku set kode. Ini sesuai dengan primary key yang ada, kode. Kemudian judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, di mana kode mengacu pada kode yang tadi. Kemudian ke batal. Batal ini juga sama menggunakan from kosong, yaitu jika KL kode buku benar maka akan mengosongkan KL kode buku, judul buku, pengarang, penerbit, dan tahun terbit. Kemudian ke bagian tampilan, codingnya seperti ini. String SQL select from data mahasiswa where kode NIC, judul, pengarang, penerbit, tahun terbit. Ya, seperti itu. Kemudian ke bagian tabelnya menggunakan mouse klik. Integer baris, TP buku. TP buku ini nama dari tabel ini. Kemudian ke bagian tampilan, codingnya seperti ini. String SQL select from data mahasiswa where kode NIC, judul, pengarang, penerbit, tahun terbit. Ya, seperti itu. Kemudian ke bagian tabelnya menggunakan mouse klik. Integer baris, TP buku. TP buku ini nama dari
TP buku. Ini string kode TP buku, ada judul, pengarang, penerbit, dan tahun terbit. Kemudian lanjut ke data peminjaman. Di sini terdapat kode anggota, nama anggota, NIM anggota, judul buku, nama, tanggal pinjam. Kemudian saya ada revisi menambahkan tanggal peminjaman. Ini saya sudah menambahkan tanggal peminjaman. Caranya saya menggunakan event property change. Ya, ini adalah codingnya. Try if txt pinjam, ini adalah nama sesuai dengan ininya, nama JDAT-nya, JData txt pinjam. String pattern-nya day, month, kemudian years, hari, bulan, kemudian tahun. Dan simple format, format new, simple data format pattern. Kita menggunakan string baru, data, date. Stringnya kita taruh ke sebelah ini, public string data. Ya. Kemudian saya juga mendapat revisi menambahkan stok buku. Saya belum bisa menambahkan stok buku, jadi ini adalah hasil lahirnya, hasil dari big project saya. Dan ini adalah database-nya. Terdapat 3 database, data buku, data mahasiswa, dan data pinjam. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf bila terdapat salah-salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.